Vena, Cio kemana ya? Kita udah lama dari tadi tunggu Cio di sini. Iya, Kika, aku juga nggak tahu Cio kemana. Padahal hari ini Cio janji ya sama kita, dia mau cerita. Iya, katanya dia punya sebuah cerita yang bagus sekali. Aduh, aku nggak sabar mau dengarnya. Mana ya Cio? Halo teman-teman, aku datang. Maaf ya, kalian udah lama menunggu aku ya? Iya Cio, kamu kok lama sekali sih datangnya? Iya, maafin aku. Cio, kan kamu janji mau cerita sama kita. Iya, oke, aku mau tepati janji aku. Aku boleh duduk dulu belum nggak? Boleh, silakan duduk Cio. Terima kasih. Nah, aku mau mulai ceritanya ya teman-teman. Cerita yang nanti aku mau ceritain ini berasal dari sebuah buku cerita Jepang. Dulu aku pernah baca. Nah, sekarang aku ceritakan ke kalian ya. Jadi begini, cepet dong Cia. Sabar dong. Nah, jadi begini ceritanya. Pada suatu hari, di sebuah desa hiduplah sepasang kakek dan nenek yang sangat baik hati. Pekerjaan kakek itu mencari kayu di hutan dan nenek memasak di rumah. Pada suatu hari, nenek memasak di rumah dan membuat kue. Namanya kalau nggak salah kue ketan gitu deh. Kue yang dibikin dari nasi, dari ketan nasi gitu. Dikepel-kepel sama nenek, dibentuk bundar. Kemudian ditaruh di dalam lemari. Terus ada sebagian yang untuk dimakan sama kakek dan nenek. Ada juga sebagian yang ditaruh di dalam lemari dan untuk seekor tikus di rumah nenek. Ah, kok tikus nenek kasih makan ya? Ya itulah, karena nenek kan sangat baik hati. Oh, terus gimana ceritanya? Ya, pada suatu malam datanglah seekor tikus dan memakan kue yang disediakan oleh nenek. Nyam 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 nyam. Makan sama si tikus sampai habis. Kemudian besoknya sudah siang, nenek lihat lemari itu yang ada kuenya. Ternyata, kata nenek, sudah dimakan sama tikus. Tapi nenek senang walaupun kuenya dimakan tikus. Hihi, senang nenek. Ternyata tikus ini memakannya. Nah, kemudian di sebuah hutan tempat kakek mencari kayu bakar, tikus yang makan kue di rumah nenek ada di hutan itu. Dan dia bertemu juga dengan temannya seekor tikus. Seekor tikus temannya ini tikus yang berasal dari rumah orang kaya. Tapi orang kaya itu sangat pelit dan dia tidak pernah memberi makan tikusnya. Jadi kata tikus rumah nenek, tikus dari rumah orang kaya, ayo kamu bisa sumo gak bareng aku? Boleh, ayo kita bertanding sumo. Sumo itu apa ya Kalista? Sumo itu olahraga Jepang. Olahraga yang berasal dari negara Jepang. Dan dimainkan dengan orang yang sangat kuat dan badannya besar-besar. Tapi ini tikus yang bertanding sumo. Tikus dari rumah nenek melawan tikus dari rumah orang kaya. Kemudian tandinglah mereka. Hopla, hoya, hopla, hoya. Wah, aku tebak ya siapa yang menang. Boleh, siapa yang menang coba kira-kira? Kira-kira tikus yang mana ya yang menang?
Nah, kayaknya belum tahu kan? Aku lanjutin ya ceritanya. Iya, iya. Setelah mereka bertanding, akhirnya ternyata tikus yang dari rumah nenek lah pemenangnya. Si tikus yang dari rumah orang kaya itu kalah. Kemudian dia tidak terima. Hei, tikus dari rumah nenek, kenapa kamu yang menang? Hahaha. Iya dong, aku semalam kan sudah makan kue ketan bikinan nenek. Jadi aku kuat. Nih lihat otot-otot aku. Wah, oh gitu ya. Jadi tikus dari rumah nenek itu makan kue ketan jadi kuat. Iya, kemudian dia menanglah. Terus kata si tikus orang kaya, wah, tikus dari rumah nenek, nenek kamu baik sekali ya, bisa kasih makan kamu kue ketan. Iya dong, kata si tikus nenek. Kalau gitu nanti malam aku boleh gak ke rumah kamu? Boleh, tapi dengan satu syarat. Nenek aku kan orang miskin, dia tidak punya uang, dia cuman punya kue ketan. Jadi kalau kamu mau makan kue ketan di rumah nenek, kamu harus bawa uang tikus orang kaya. Wah, tikus orang kaya harus bawa uang, apa dia bisa bawa uang? Tentu bisa. Terus si tikus orang kaya jawab, wah baiklah, kalau cuma uang di rumah aku sih banyak. Nanti aku bawa uangnya. Baiklah, aku tunggu ya. Terus si tikus mereka pulang ke rumah masing-masing. Dan di rumah nenek seperti biasa, nenek sedang membuat kue ketan lagi untuk si tikus makan. Terus nenek bikin kue ketan, dia taruh di dalam lemari lagi. Banyak sekali kuenya. Habis itu gak lama, terus kan malam ya. Ketika malam datang, si tikus nenek datanglah. Kemudian datanglah si tikus orang kaya. Tikus nenek, aku datang. Oh iya, mana uang yang kamu janjikan? Ini uangnya. Nah, ya sudah, uangnya taruh di sini. Sekarang kita makan kue ketannya. Nah, mereka berdua memakan kue ketan bikinan nenek. Nyam 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 nyam. Wah, nenek baik sekali ya. Baik sekali ya nenek. Iya. Mereka makanlah kue ketan itu berdua. Kemudian besok paginya mereka berjanji bertemu lagi di hutan dan tanding sumo. Nah, tapi sebelum bertanding di rumah, nenek memeriksa lemarinya, apakah kuenya sudah dimakan apa belum ya sama si tikus. Pas nenek lihat, ternyata sudah dimakan dan ada uang. Wah, ini uang dari mana ya? Kata nenek begitu. Nah, kemudian nenek bingung, ini uang dari mana ya? Habis itu nenek dan kakek pergi ke hutan dan mereka melihat tikus berdua itu sedang bertanding sumo. Ayo, kata tikus mereka berdua ya, ayo kita tanding sumo lagi. Ayo. Hoplah, hoya, hoplah, hoya. Kalau sumo itu begitu. Kenapa harus hoplah hoya? Iya, kan seolah-olah kan kuat, adu kekuatan. Ciat, hoplah hoya. Nah, sampai lama ternyata nggak ada yang memenangkan pertandingan itu. Wah, kenapa kok nggak ada yang menang? Iya, mereka berdua kan sama-sama makan kue ketan
bikinan nenek, dan mereka berdua menjadi sama-sama kuat. Wah, iya ya. Terus kakek dan nenek rupanya mengintip mereka sedang latihan sumo. Kakek nenek hanya senyum-senyum aja. Kok kita nggak ada yang menang, kata tikusnya ya. Iya, kita berdua kan sudah makan kue ketan bikinan nenek, jadi kita sama-sama kuat. Wah, ya sudah kalau gitu kita tanding semua terus sampai kita ada pemenangnya. Hopla, hoya. Gitu ceritanya teman-teman. Sampai akhirnya ya sudah tidak ada yang memenangkan pertandingan itu. Gara-gara kue ketan bikinan nenek. Gitu teman-teman ceritanya. Lebih kurangnya aku sih segitu ingetnya ceritanya. Aduh, iya terima kasih ya Kalista. Aku bayangin sih si tikus itu tanding di hutan. Ya aku juga. Seru ya. Kapan-kapan kalau kamu punya cerita lagi ceritain ke kita ya. Oke deh, nanti kalau aku ingat ya, aku pernah baca buku cerita apa aja, nanti aku ceritain lagi ke kalian. Ya, oh ya, sekarang kita mau pamit yuk ke teman-teman. Halo teman-teman, sudah dulu ya. Ketemu aku dan teman-temankunya. Kapan-kapan kita ketemu lagi. Dadah teman-teman. Bye teman-teman, terima kasih.